bertemu kembali pada pembelajaran kelas 9. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Selesai. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan pertemuan ini. Jadi walaupun melalui daring, semoga anak-anakku sekalian bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. KD 34 menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf hewan yang mengandung listrik. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian listrik statis. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan bunyi hukum Coulomb. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menghitung besarnya gaya Coulomb. Kemudian materi singkat yang akan saya jelaskan tentang listrik statis, ya. Jadi listrik statis itu adalah muatan listrik yang berada dalam keadaan diamnya. Adapun muatan listrik itu terdiri atas proton bermuatan positif, neutron bermuatan negatif, neutron bermuatan tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif, ya. Proton dan neutron membentuk inti atom. Elektron bergerak di sekitar inti atom. Artinya, perlu kita ketahui anak-anakku bahwa semua benda atau zat-zat yang ada di alam itu tersusun atas atom. Artinya, semua benda atau apapun yang ada di sekitar kita ini memiliki muatan listrik. Mungkin itu yang perlu kita pahami tentang listrik statis, ya. Kemudian saya akan memperlihatkan salah satu contoh bagaimana listrik statis dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana melalui video ini. Jadi silahkan diperhatikan videonya. Setelah anakku memperhatikan video yang saya tampilkan, Ibu menjelaskan bahwa pada kertas yang telah disobek-sobek itu memiliki muatan negatif atau elektron. Kemudian pada saat didekatkan, dia tidak bisa melengket pada mistar yang telah didekatkan. Nanti setelah digosok-gosokkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena muatan elektron atau muatan negatif yang terdapat pada kertas dan itu akan berpindah pada plastik atau mistar, ya. Kenapa bisa berpindah setelah digosok-gosokkan? Karena atom yang ada di sekitar mistar tadi terjadi penambahan elektron atau kelebihan elektron yang dia dapatkan pada kain mol atau kertas yang telah digosok-gosokkan, sehingga muatannya menjadi lebih besar, sehingga dia mampu menarik kertas yang dia dekatkan. Oke, mungkin juga selanjutnya saya akan menampilkan bahwa
Ini juga anakku bisa lakukan di rumah ya, dengan membuat potongan-potongan kertas kecil atau tisu, kemudian digosok-gosokkan pada sisir tersebut digosokkan pada rambut yang kering ya. Kenapa mesti rambut kering? Karena rambut basah adalah semacam konduktor atau konduktor yang tidak bagus untuk aliran listrik, sehingga tidak bagus ketika rambut dalam keadaan basah. Setelah itu sisir tersebut didekatkan pada potongan-potongan kertas. Jadi ini anakku bisa praktekkan sendiri di rumah, atau bisa mencontoh video yang telah ditonton tadi. Oke. Kemudian ada namanya hukum kolom. Hukum kolom ini berhubungan tentang gaya tarik menarik atau tolak menolak suatu benda, atau gaya tarik menarik antara dua benda yang bermuatan positif dan bermuatan negatif ya. Adapun persamaan hukum kolom bisa dituliskan di mana F sama dengan K atau konstan dikali Q1 dan Q2 dibagi R2, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Kemudian konstan bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya meter pangkat 2. Kemudian Q adalah besar muatan listrik dengan satuan kolom. Oke, saya akan memberikan contoh menghitung besar daya kolom. Misalnya dua benda masing-masing bermuatan 20 kali 10 pangkat minus 4 kolom dan 24 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jika kedua benda terpisah dalam jarak 12 cm, berapakah besar gaya interaksi antara kedua muatan tersebut? Ya. Kemudian silakan diperhatikan cara penyelesaiannya. Saya kira sangat jelas sekali. Di sini kita akan mendapatkan hasil 300 Newton ya. Artinya minus 300 artinya gaya akan saling tarik menarik. Oke. Kemudian bahan evaluasi di rumah, silahkan bekerja di rumah, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ibu sudah berikan dengan memperhatikan materi-materi pembelajaran tadi, juga dengan video-video yang sudah ibu tampilkan. Oke, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan kedepannya kita akan membahas tentang listrik dinamis. Oke, ibu mengakhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.